Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dengan NIM 230662 dari kelas keperawatan 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. Untuk tugas mata kuliah manajemen keperawatan, dosen pengampunya Ibu Hajah Winani, S.Kep Nurse M.Kep. Manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. Kita mulai dari pengertian manajemen keperawatan. Di sini ada beberapa pengertian, ada yang menurut ahli. Menurut Gillies tahun 1989 menyebutkan manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan, pengobatan, dan bantuan terhadap pasien. Sedangkan menurut Huber tahun 2000 menyebutkan manajemen keperawatan adalah sebuah integrasi sumber-sumber keperawatan, kerjasama, koordinasi sehingga proses manajemen dapat mencapai tujuan pelayanan keperawatan dan objektivitas asuhan keperawatan. Jadi, manajemen keperawatan ini ialah suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan juga objektivitas asuhan keperawatan serta pelayanan keperawatan. Di sini juga manajemen keperawatan sama dengan manajemen secara umum, yaitu menerapkan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, tujuan manajemen keperawatan. Jadi, tujuan manajemen keperawatan sendiri yaitu untuk mengarahkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawatan bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja yang sia-sia, mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Jadi hasil akhir yang diharapkan itu dari manajemen keperawatan sendiri yaitu terselenggaranya pelayanan, asuhan keperawatan yang berkualitas, pengembangan staf, budaya, riset bidang keperawatan direncanakan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Supaya manajemen dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mencapai tujuan organisasi, maka pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen sangat dibutuhkan. Ada 7 prinsip manajemen yang harus kita ketahui. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ini adalah fungsi dasar dan pertama dalam manajemen, karena semua fungsi manajemen tergantung dari perencanaan. Jadi, apabila perencanaan dilakukan dengan baik, tentu akan meningkatkan capaian tujuan dan pembiayaan yang efektif. 2. Penggunaan waktu yang efektif. Penggunaan waktu yang efektif ini berhubungan dengan pola pengaturan dan pemanfaatan waktu yang tepat dan memungkinkan berjalannya roda organisasi dan tercapainya tujuan organisasi. Waktu pelayanan dihitung dan kegiatan perawat dikendalikan. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau implementasi dari pilihan keputusan yang diambil. Yang keempat, pengelola atau pemimpin. Manajer yang bertugas mengatur manajemen memerlukan keahlian dan tindakan nyata agar para anggota menjalankan tugas dan wewenang dengan baik. Adanya manajer ini mampu memberikan semangat, mengontrol, dan mengajak mencapai tujuan merupakan sumber daya yang sangat menentukan. Yang kelima, tujuan sosial atau social goal, yaitu manajemen harus memiliki tujuan yang jelas dan ditetapkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keenam, pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah pengelompokan sejumlah aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penugasan pada masing-masing kelompok dilakukan berdasarkan supervisi, ada koordinasi dengan unit lain baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang ketujuh, perubahan. Perubahan di dalam manajemen keperawatan dijadikan prinsip karena sifat layanan yang dinamis mengikuti karakteristik pasien yang akan dilayani. Selanjutnya, lingkup manajemen keperawatan.
Lingkup manajemen keperawatan sendiri terdiri dari dua, yaitu 1. Manajemen layanan atau operasional. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh bidang perawatan yang terdiri dari 3 tingkatan manajerial dan setiap tingkatan dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kompetensi yang relevan. Tingkatan manajerial tersebut yaitu low, middle, dan top. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu manajer tingkat pertama. Bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan dan kegiatan sehari-hari dari kelompok kerja. Tanggung jawabnya yaitu untuk memotivasi staf untuk mencapai agenda dan mengkomunikasikan masalah staf pada administrasi tingkat atas dan melaporkan pesan administrasi kembali ke staf. Manajer tingkat pertama ini mencakup perawat primer, ketua tim, atau perawat penanggung jawab. Selanjutnya, manajer tingkat menengah bertugas untuk mengawasi sejumlah manajer tingkat pertama dan bertanggung jawab atas kegiatan di departemen yang mereka awasi. Manajer tingkat menengah ini berfungsi sebagai penghubung antara manajer tingkat pertama dan manajer tingkat atas. Mereka mungkin dipanggil pengawas atau supervisor, manajer perawat atau kepala perawat. Dan yang terakhir, manajer tingkat atas adalah eksekutif dari organisasi keperawatan yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana strategis. Perawat eksekutif juga yaitu perawat yang berlisensi yang bertanggung jawab atas manajemen keperawatan dalam organisasi dan praktik keperawatan. Perawat dalam posisi ini yaitu wakil direktur keperawatan, direktur keperawatan, atau kepala bidang perawat. Agar mencapai hasil yang baik, ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh pemimpin dalam tiap level manajerial tersebut. Faktor-faktornya yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan menjalankan peran sebagai pemimpin, dan kemampuan menjalankan fungsi manajemen. Yang kedua, manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan adalah suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi. Manajemen asuhan keperawatan ini menekankan pada penggunaan proses keperawatan dan hal ini melekat pada diri seorang perawat. Setiap perawat dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan pasien. Pembahasan terakhir tentang manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan sendiri yaitu kegiatan untuk memecahkan atau meningkatkan kebutuhan dan kualitas hidup dengan penilaian kebutuhan, perencanaan, perawatan, dan implementasi perawatan untuk orang yang membutuhkan dukungan karena masalah kesehatan. Adapun manajemen asuhan keperawatan sendiri yaitu proses asuhan keperawatan yang saling berkaitan satu sama lain, meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Baik, untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.